Oke, kita pertama bahas tentang kontrak kuliah dulu ya. Ya harusnya kontrak kuliah nggak ada perubahan lah seperti sebelum-sebelumnya juga sama. Saya rasa nggak perlu dijelasin lah, isinya sama kok dengan yang kemarin. Hmm. Untuk kriteria penilaian masih sama seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah ya untuk kontrak kuliah. Ini struktur perkuliahan kita nanti. Bentar. Minggu depan online ya. Coba lihat jadwal ini. Ini jadwalnya sedikit aneh ini. Jam 10, sorry, jam 8 kalian minggu depan offline. Jam 10-nya sama saya online. Jam satunya offline. Ya kan? Iya. Nanti minggu ketiga, kalian jam 8 online, jam 10 offline, jam 1 online. Oh gitu Pak. Oh, memang gitu jadwalnya kan? Boleh aja disamain. Biar kalian satu hari langsung 3 kali kan kuliahnya. Ya soalnya ini kan dari Pak Fadul, saya kan nggak tahu kenapa dibuat seperti ini. Bukan cuma kelas kalian yang seperti ini loh. Saya tunjukin ya. Saya kasih contoh yang lain. Ini, ini kelas PS2. Mereka hari Selasa, lihat pertemuan 2 sama 3-nya. Kacau kan? Ini ada contoh yang lain lagi. Lihat ini. Rabu jam 1 dengan Rabu jam 3 kelas PS1. Pertemuan 2 dan 3-nya kacau berantakan. Jadi setiap kelas kena satu itu. Jadi ini kita ngikutin pola aja kali ya. Ngikutin yang dosen-dosen lain ya. Berarti minggu depan offline. Ini kalau kayak gini dibiarkan, yang ada nanti kacau jadwal kita semua.
Betul ya? Betul ya. Jadi bukan saya yang salah kan? Oke, kita sepakat minggu depan offline aja ya. Terus minggu ketiganya online. Ya, lebih enak online terus. Lebih praktis online. Akuntansi? Oh iya, pokoknya setiap kelas dapat satu jadwal yang kacau gini. Anggaran perusahaan. Iya, makanya. Ini pertama kali saya ngajar anggaran perusahaan, jadi bahan ajar juga masih baru ya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi ya. Yang penting nilainya nggak kurang ya. Memang harus percaya. Karena kalau kalau nggak percaya sama saya, mau sama siapa lagi kan? Itu yang pertama. Yang selain Tuhan lah. Di lingkungan kampus. Ini ada beberapa nama baru ya. Felim Cahyadi Putra. Felim ya, Felim yang baru ya. Sesi Popi sampai jam 10 malam bukanya. Cek di Google Drive ya, udah selesai. Tadi sama Pak Hari belajar analisa laporan keuangan ya.
Berarti udah pintar lah ya tentang laporan keuangan. Rasio itu proporsi atau perbandingan. Apa? Dupont. Dupont itu analisis untuk menghitung struktur modal. Tapi nantilah tuh diajarin ya. Bukan ranah saya itu. Enggak, saya bukan orang keuangan. Saya orang akuntansi. Hmm? Neraca itu timbangan. Neraca itu timbangan. Ini neraca namanya. Iya, nama aslinya neraca. Karena begini, neraca ini kan harus kalian kiri kanan. Seperti ilmu keuangan. Nah, makanya disebut sebagai balance. Balance itu artinya neraca atau timbangan. Itu konsep dasarnya. Oke, untuk sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kemarin juga langsung materi kan? Udah. Oh. Saya dari dulu ngajar pertemuan pertama langsung belajar, nggak ada pertemuan. Saya orang Indonesia. Ya. Saya belum tahu karena ini baru pertama kali ngajar. Dan bahan ajarnya juga baru sedikit saya bikin. Jadi saya belum tahu banyak hitungan atau enggak. Tapi kalau hitungan ada nanti. Hitungannya nggak susah kok. Bisa. Kan ada mata kuliah statistik kan kemarin. Nah, pakai itu barangnya nanti. Kan sama Pak Suyono kan? Pak Suyono pintar itu. Bapak yang pintar, Pak. Oke, kita singgung sedikit tentang konsep penganggaran biar tahu ya. Penganggaran itu adalah proses menyusun anggaran. Perencanaan keuangan suatu organisasi. Misalnya, kita punya perusahaan, kita mau beli mesin. Harga mesinnya 1 miliar. Untuk bisa dapatin uang 1 miliar, itu harus melalui cara apa? Ya, judi online boleh, pinjol boleh, kredit bank boleh, investasi boleh, apapun itu caranya. Yang penting bebas, apapun itu. Yang penting dananya bisa dapat, kita anggarkan dulu. Kalau sifatnya berupa pinjaman, kan harus kita kembalikan. Kita anggarkan juga pengeluaran dana itu.
Maka penganggaran itu penting untuk perusahaan. Kita dalam kehidupan pribadi juga ada penganggaran ya. Kita anggarkan kalau kita misalnya merantau dari mana kuliah di Pekanbaru contohnya. Kita nanti mau ngekos anggaran kita biaya 1 bulan berapa, untuk makan berapa, untuk bensin motor berapa biayanya semua. Itu kita anggarkan. Nanti ada sisa lebih kita tabung gitu. Nah, di sini ada anggaran sebagai alat manajemen. Anggaran sebagai sistem perencanaan yang terpadu. Bisa dibaca, yang di belakang nampak. Kalau gitu buka dari HP bisa ya. Oh ya, sekarang tidak ada pakai absensi ya, pakai foto. Enggak, di sini harus input foto sebagai bukti ngajar. Jadi orang paling belakang yang bantuin foto. Bantuin foto kirim ke grup. Yang nggak diakui pertemuannya. Aturan baru saya nggak tahu, ngikutin aja. Fotoin. Yang penting ada nampak mahasiswa, ada nampak saya, ada nampak materi. Ini materinya. Ke grup. Oke, ini ada inti dari penganggaran ya, bahwa penganggaran itu harus bersifat formal, artinya disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh. Kita harus serius bikin anggaran. Jangan pula bikin anggarannya melenceng jauh, misalnya kayak kemarin ada DPR menganggarkan gorden sampai 45 miliar, itu kan nggak masuk akal ya. Ada kan berita yang seperti itu ya. Kemudian bisnis budget harus bersifat sistematis, artinya disusun berdasarkan urutan dan berdasarkan logika. Yang paling penting harus kita anggarkan duluan. Misalnya kalau kita dalam kegiatan kuliah, kalian sebagai mahasiswa, yang paling penting apa yang harus dianggarkan paling pertama? Mungkin setiap orang bisa beda-beda, tapi yang pertama uang kuliah biasanya tuh. Terus uang kos, uang transportasi, uang makan. Itu 4 item ini mungkin yang paling penting lah ya. Kalau seperti uang untuk nonton bioskop, uang untuk jajan-jajan yang ciki-ciki gitu, itu rasanya paling terakhir lah ya urutan prioritasnya. Kalau skincare untuk wanita yang wajib. Kemudian, setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Artinya, ketika anggaran sudah dibuat, kita mau laksanakan atau tidak anggaran ini. Dia yang memutuskan. Anggaran itu kan berarti hanya berupa hitung-hitungan. Masalahnya kalau nggak ada uangnya mau gimana? Uang kita terbatas. Berarti si manajer harus ambil keputusan mana yang lebih penting dan mana yang dananya cukup. Kemudian, ini harus merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.
Setiap anggaran yang sudah dikeluarkan itu tentu harus diperiksa ya oleh direktur atau komisaris perusahaan. Jadi fungsi pengawasannya ada juga. Misalnya anggaran untuk makan siang kita sebagai mahasiswa harusnya 1 bulan misalnya 1 juta rupiah misalnya ya. Tapi rupanya habis, melebihi, keluarnya 1,5 juta dalam 1 bulan. Itu kan sudah berlebihan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita koordinasi lagi, kita makan siangnya apa sih? Rupanya makan siangnya yang mewah-mewah gitu. Kemudian ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Alternatif pertama menyusun anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Budgetnya disebut budget komprehensif karena meliputi seluruh aktivitas perusahaan. Kalau ini yang ruang lingkupnya terbatas atau disebut parsial, parsial itu artinya terpisah-pisah ya. Misalnya nyusun anggaran untuk produksi saja, penjualan saja, atau keuangan saja. Kalau yang alternatif pertama, itu anggarannya untuk semua sektor, untuk semua posisi perusahaan. Kemudian ada anggaran dan fungsi manajer, ada fungsi produksi, fungsi komersil, finansial, keamanan, accounting, dan manajerial planning gitu. Kalau berdasarkan fleksibilitasnya, budget ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam, ada fixed budget dan ada continuous budget. Kalau fixed itu berarti tetap dia tidak akan berubah. Kalau continuous itu dia untuk periode tertentu berdasarkan volume, diperkirakan berdasarkan revenue, cost, dan expense. Kalau ini kita kembali ke konsep biaya, ini mirip seperti biaya tetap dan biaya variabel. Kalau yang tetap, seperti misalnya anggaran untuk bayar uang listrik. Kita mau produksi banyak, produksi sedikit, uang listrik juga tetap harus bayar segitu. Kalau continuous budget, ini kan berdasarkan revenue, cost, dan expense. Kita misalnya mau anggarkan beli tepung, karena kita pabrik roti misalnya. Kalau kita target di bulan Maret mau produksi 1.000 piece roti, berarti anggarannya sekian. Tapi rupanya kita mau tingkatin targetnya menjadi 2.000 pieces roti. Berarti anggaran untuk beli tepung bertambah kan? Nah, itu namanya continuous budget. Contohnya gitu. Tidak sulit untuk dipahami ya. Kemudian, dimensi waktu dalam anggaran yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita melihat data-data keuangan kita, terus kita, berarti itu kan masa lalu ya. Laporan keuangan itu kan berarti masa lalu punya. Kita pakai untuk masa sekarang, kita anggarkan untuk masa depannya. Berarti ada forecasting atau peramalannya. Nanti akan ada kita pelajari perhitungannya untuk yang masa yang akan datang ini. Pertemuan berapa itu ya? 3. Trend dan forecast penjualan. Nah, sebenarnya ini lebih banyak ke pelajarannya Pak Suyono ini. Karena dia ngajar statistik kan. Kalau ini bukan ranah saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita pelajari aja. Karena mata kuliah itu semua saling berkaitan. Untuk bisa ngerti anggaran harus ngerti laporan keuangan. Makanya ada Pak Hari tadi kan. Pak Hari pintar itu. Buktinya dia udah S3. Saya masih S2. Lagi kuliah S3. Di Trisakti. Saya udah pernah cerita itu. Lupa berarti kalian. Faktor yang pengaruhi manajer dalam penganggaran. Yang pertama produk. Kalau produk kita sifatnya musiman, berarti anggarannya sifatnya musiman juga. Apa yang sifatnya musiman ya? Durian ya. Berarti untuk beli pupuk durian musiman dong. Duku juga, rambutan juga ya. Kalau yang tidak musiman apa contohnya? Mangga musiman. Pepaya lah. Pepaya tidak musiman itu. Ya, pisang juga tidak musiman. Ubi bisa. Jadi
tergantung produk ya. Kemudian tergantung pasar. Kalau pasar kita minatnya produk A, tentu yang kita anggarkan produksi untuk produk A kan. Kenapa kita harus banyakkan anggaran untuk produksi produk B, sementara yang diminati adalah produk A. Kemudian kebijaksanaan produksi, rencana penelitian pengembangan ini tergantung internalnya perusahaan, termasuk organisasi dan finansialnya. Kemudian ada manfaat anggaran sebagai alat manajemen, jenis dan mutu data yang dapat disediakan. Ya, kalau kita tidak punya data, apa yang mau kita anggarkan? Agak sulit memang. Jadi kalau pertama kali kita susun anggaran, ya kita nyoba-nyoba dulu lah istilahnya. Trial error ya. Setelah kita coba, oh rupanya seperti ini datanya. Kita tahu akhirnya harus produksi berapa, harus keluarin biaya berapa. Itu akan menjadi masa lalu. Sekarang kita susun anggaran untuk masa depan. Makanya tadi 3 konsep waktu itu diingat ya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu jangan dilupakan juga. Yang tidak punya masa lalu itu kan bayi kan. Kalau ingat ya. Kemudian ada sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Udah dipelajari kan? Nih, akuntansi biaya ada nih, hari Rabu. Akuntansi keuangan, akuntansi keuangan nggak ada ya? Bisa mendekati ke sini nanti kalau kita bicara produksi. Kemudian ada sikap manajemen dalam menghadapi pengubahan biaya dan harga. Harga barang sama harga-harga produksi itu kan berubah ya. Contohnya sekarang harga beras, harga minyak naik ya. Jadi kalau kita punya bisnis rumah makan, berarti harus ada penyesuaian harga itu. Anggarannya gimana? Ya berarti anggaran untuk beli bahan baku pasti akan meningkat tinggi. Anggaran penjualannya gimana? Ya harus naik juga harganya. Kalau nggak nutup. Nah itu nanti belajarnya di akuntansi biaya itu. Sama Bu Tesa ya. Ya, Bu Tesa pintar kok. Yang bodoh saya. Berikutnya tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya. Ada istilah sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi itu maksudnya apapun itu semuanya harus pimpinan yang urus. Kalau desentralisasi, pimpinan tidak pegang semua, jadi dia berikan kepada wakilnya atau ke manajer terkait. Misalnya, manajer produksi boleh urus anggarannya sendiri, manajer penjualan boleh urus anggarannya sendiri. Kemudian tahap-tahap pengembangan anggaran. Ditaksir, kemudian dibuat sebagai plafon dan diukur efisiensinya. Ya, ini kurang lebih pemahamannya bisa lah kalian pahami sendiri ya. Berikutnya pemilihan anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan. Sifat persaingan yang dihadapi. Kalau kita sama-sama dengan kompetitor, produknya sama nih. Produk dia rasanya lebih laku di pasar daripada produk kita. Kita harus mengetahui sifat persaingan kita tuh apa. Kalau di pengantar ilmu ekonomi ada belajar jenis-jenis pasar, pasar monopoli,
oligopsoni, ada kan? Itu kan namanya sifat persaingan atau jenis pasar. Itu strateginya pasti berbeda. Kalau yang monopoli itu aman harusnya karena hanya dia sendiri yang pegang. Berapapun harga listrik yang dijual PLN kita tetap beli kan? Dia mau naikin sampai 100 kali lipat pun tetap mau nggak mau kita harus beli. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau pasarnya oligopsoni, misalnya sampo. Sampo kan ada merek Biore, ada merek Garnier, ada kan? Sabun mandi ada. Sabun untuk sampo ada juga. Ada. Ya sabun untuk badan kan boleh untuk kepala juga kan? Intinya paham kan maksud saya? Dari begitu banyak model dan merek sabun untuk kepala atau sampo lah kalian sebut ya, persaingannya berbeda. Bagaimana cara mereka menganggarkan untuk bikin produknya itu juga berbeda. Kalau misalnya Head and Shoulder itu khusus untuk ketombe ya. Kalau Sunsilk untuk yang rambut halus, ya kan? Kemudian ada Shinzui, itu entah untuk apa saya nggak tahu. Pokoknya setiap produk punya keunggulan. Produknya itu bisa tahu ada keunggulannya pasti karena ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Penganggarannya tentu berbeda. Yang menganggarkan untuk ketombe tentu dia lebih utamakan enzim apa gitu di sabunnya. Kan biayanya berbeda juga dong dengan yang mengutamakan rambut yang tidak mudah rontok misalnya. Atau rambut yang halus gitu ya. Sifat penjualannya juga begitu, sifat proses produksinya. Misalnya ada perusahaan yang produksinya cukup satu tahapan dengan perusahaan yang produksinya harus sampai 3 tahapan proses. Tentu penganggarannya berbeda gitu. Kemudian tingkat pemanfaatan kapasitas. Misalnya perusahaan yang bisa produksi 100 unit per hari dengan perusahaan yang bisa produksi 1000 unit per hari tentu anggarannya berbeda juga ya. Berikut ilustrasi cara pemilihan manfaat anggaran. Ini ada sedikit ilustrasi. Coba kita baca sama-sama dulu ya. Halaman 4. Iya, dalam arti.
Udah dibaca? Oh, sudah? Kalau udah kita lanjut untuk dibaca aja, biar nampak ada belajarnya. Kemudian struktur organisasi dan penganggaran biaya. Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Ya, kita kalau bikin anggaran, ya tujuannya biar kita anggarannya tuh ada anggaran lebih. Jangan sampai terjadi anggaran kurang. Kalau anggaran kurang ya kita rugi, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita belajar akuntansi, kemudian kita belajar rugi laba juga. Makanya mata kuliah kalian di sini kalau diperhatikan semuanya akuntansi ya. Ini kan sebenarnya mata kuliah untuk pertukaran prodi. Kalian anak manajemen yang sekarang kuliahnya di prodi akuntansi, makanya begini. Yang anak akuntansi kuliahnya di prodi manajemen sekarang. Ini karena kampus Merdeka. Kampus lain ikut juga Merdeka, cuman sistemnya beda. Sistemnya mungkin beda ya. Mereka ada yang ambil kuliah di kampus luar misalnya. Kalau kita cuman tukar-tukar prodi aja gitu. Iya. Oh. Di sini dosennya pintar-pintar semua kok. Itu gelarnya panjang-panjang semua tuh. Itu Pak Hari doktor itu. Itu Pak Anton tuh pintar tuh, paling pintar dia tuh. Ya, yang paling jago di sini Pak Anton lah, dosennya nih. Iya, Pak Anton tuh yang ganteng itu, yang ganteng. Agak pendek. Yang tinggi. Nggak tahu Pak Anton ya? Oh, di bawah berapa saya? Nah ini, ini.
Nggak ada. Ini Pak Sudarno. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya kita lanjut ya. Nah, di sini agak disinggung nih harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu terdiri dari tiga ya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead. Nah, itu nanti lebih jelasnya sama Bu Tessa. Bu Tessa pintar kok. Bu Tessa baik. Bu Tessa baik. Enggak. Dia kaprodi S1 akuntansi. Kemudian ini ada penanggung jawaban biaya, disebut sebagai pusat anggaran bertanggung jawab atas berbagai item biaya. Ini yang dibilang tadi ada fungsi pengawasannya ya. Jangan sampai kalau kita udah anggarkan segini keluar uangnya, rupanya berlebih, ya itu kan bahaya itu. Bisa menyebabkan keuangan kita minus atau negatif, yang ada malah rugi. Di sini dituliskan ada pentingnya struktur organisasi. Kenapa itu penting? Karena kita melihat hubungan komando dan koordinasi antar berbagai posisi perusahaan. Jangan sampai anggarannya manajer produksi dipakai oleh manajer penjualan. Itu kan nggak boleh. Manajer penjualan sudah punya anggarannya tersendiri untuk departemen dia. Kalau dia ngambil-ngambil anggaran orang, ya nanti yang di bagian produksi nggak cukup dong anggarannya. Kalau produksi nggak cukup untuk memproduksi, gimana mau jual? Nggak bisa kan? Makanya penganggaran itu sudah di setel baik masing-masing untuk posisi atau departemen di perusahaan. Jangan diganggu. Makanya ada wewenangnya juga di sini. Wewenang tanggung jawab pejabat sesuai hierarkinya. Makanya ada pembagian tugas juga kan di awal. Makanya dibuat departemen produksi, manajer produksi silakan urus anggarannya sendiri. Departemen penjualan urus sendiri. Departemen bagian kepegawaian urus sendiri. Jadi tidak campur-campur, itu lebih bagus. Kalau itu kan tadi namanya apa? Desentralisasi. Desen. Kalau sentral berarti satu. Kalau desentral berarti kemana-mana, bebas. Kemudian penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya. Penganggaran menunjukkan bagaimana dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian ini harus dibagi habis dan ditentukan siapa yang menanggung jawabnya. Ini udah sesuai cerita yang saya tadi ya. Berikutnya mekanisme penyusunan anggaran. Untuk mencapai tujuan, penyusunan anggaran ini harus dijabarkan secara terperinci dari masing-masing tujuan dan menjadi program kerja yang dilaksanakan. Maksudnya rinci apa? Seperti tadi, kalau kita di departemen produksi, kita bicara HPP, biaya bahan bakunya berapa? Bahan bakunya apa saja yang perlu dipakai? Termasuk bahan baku utama dan bahan baku penolong. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang tidak langsung, sama biaya overhead, itu biaya overhead pabrik biasanya sebutannya. Nah, itu nanti lebih jelasnya dengan Bu Tessa. Jadi, mata kuliah saya boleh dikatakan cukup enak yang ini. Karena kalau saya bilang apa, tinggal lempar ke dosen lain kan. Biar dosen lain yang ngajarin, kita cuma tinggal anggarkan aja. Memang benar. Contohnya gini, anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, ya itu semuanya ada di akuntansi biaya. Kan enak kan? Kemudian
Overhead pabrik ya, ini tadi lanjutan. Kemudian anggaran kas, piutang, utang, laporan keuangan, laba rugi. Ini tinggal kita lempar ke analisa laporan keuangan. Kita lempar ke dosen aja gimana? Ini kan mata kuliah baru, jadi saya belum ada rancangannya bagaimana. Yang penting kita kuliah aja dulu ya. Kan emang itu tujuan kuliah kan? Bukan ujiannya yang penting, tapi capaian pembelajarannya yang penting. Apa yang saya sampaikan bisa masuk sama kalian. Fungsi anggaran. Ada yang disebut financial planning ya. Sering ya dengar istilah financial planning ini? Kalau mau lebih pintar bahas tentang financial plan, belajar sama Pak Hari. Enggak, saya kan ini. No, berarti tadi sama Pak Hari langsung belajar dong. Ah, oh, ya kan itu belajar rasio-rasio, rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas. Saya ngajar itu juga soalnya. Bentar. Ini saya ngajar analisa laporan keuangan juga, tapi untuk anak malam ini. Jam 7 malam hari Rabu. Enggak, ini di Ahmad Yani yang ini. Tengok jadwal saya. Pokoknya setiap kelas, setiap dosen pasti ada yang kayak gini kasusnya. Iya, kosong. Ini masalahnya pertemuan 2 3 ini pasti ada yang kena ini. Kenapa saya Selasa kayak gitu dibikin? Mending Selasanya yang pertemuan 2 offline kayak yang tadi kita bahas kan. Toh juga nggak ganggu jadwal kalian kan? Kalian juga Selasa ada 3 mata kuliah ya tadi. Jadi kalian sekali datang langsung untuk 3 kali kuliah. Tengok nih mata kuliahnya betul-betul baru semua. Kemudian nih ada kelemahan anggaran. Anggaran itu disusun berdasarkan estimasi. Jadi kita ngira-ngira aja nih. Ngira-ngiranya kalau bisa berdasarkan data masa lalu. Kalau di masa lalu kita jual misalnya bulan Januari, kita berhasil jual 20 unit. Kira-kira di Februari bisa jual berapa? Ya paling tidak 20 unit juga kan? Kita estimasinya begitu. Itu berdasarkan potensi, berdasarkan tren. Nah, itu nanti kan di sini kita utamakan di tren dan forecast penjualan. Kalau bisa sih yang pertemuan 3 nih Pak Yono yang ngajar. Jadi lebih masuk gitu kan. Tapi temuan 3 kita online ya. Sama, saya juga lapar. Nah, ini udah selesai nih. Oke, berarti teman pertama kita bahas konsep penganggaran. Kurang lebih udah tahu ya penganggaran itu seperti apa ya. Apa kalau gitu? Apa yang udah? Tadi dibilang udah paham konsep penganggaran. Udah Pak katanya kan? Apa yang udah tuh? Intinya kalau kita menganggarkan, jangan sampai rugi. Itu aja intinya. Harus untung ya. Oke, kalau gitu bahannya kan juga kalian sudah pegang. Untuk video pembelajaran nanti nyusul ya. Nah, berarti pertemuan pertama kita udah selesai.
Kelas ini mending 1 jam aja kuliahnya. Kelas yang saya semalam pertemuan pertama 1,5 jam kuliah sama saya. Eh, pernah kuliah Bu Ayu sama Bu Evelyn. Bu Ayu pintar nih. Ini belum update ini. Mereka udah doktor gelarnya ini. Udah S3 ini. Pak Fazrul juga udah S3. Ini Bu Lela juga. Bu Intan. Bu Tessa, Pak Salih juga ini udah S3 ini. Bu Silvi ini masih S2. Lalu, ya, beberapa gelar belum diupdate ini. Jadi tiap kuliah ini langsung diupdate di sini, di si Poppy. Kali ini kan ganti baju, foto agak berapa kali gitu kan. Langsung untuk 9 pertemuan offline. Jadi nggak payah lagi. Saya tukar-tukar baju, kalian tukar-tukar posisi tempat duduk. Kita kan ini kan fakultas bisnis kan. Berarti kan seefisien mungkin kan. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kuliah kita? Ada yang si Popinya belum validasi? Adinda Frantika Sari, Alvin Agustian, Ayu Jojor, Ayu Triana, Bonifacius, Citra Nuraini, David Fernando, Deni Asrianti, Dina Aprilia, Eljonai Simatupang. Felim ini gimana ya? Juwita Lismanda, Latifa, Leviana, Melati, Raihani, Rona, Sabrina, Saida, Selfie, Sylvia Mary, Taufan Arsid, Wanda Septiana, Yogi, Yulia. Yulia ada ya? Saya sambil ngabsen tapi saya nggak lihat kalian. Ya itu dia. Berarti kan udah kenal berarti kan? Nggak perlu perkenalan.